Diduga jadi biang kerok, Ria Ricis gugat cerai Tengku Rian. Keluarga Rian buka suara singgung soal adab. Ria Ricis resmi gugat cerai Tengku Rian. Penyebab Ricis gugat cerai Tengku Rian masih menjadi tanda tanya. Berbagai tudingan muncul di balik retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Dituding jadi biang kerok hancurnya rumah tangga Ria Ricis, keluarga Tengku Rian akhirnya buka suara. Ayah Tengku Rian sempat menyinggung soal adab saat membicarakan soal rumah tangga putranya dengan Ria Ricis. Ayah dan ibu Tengku Rian mengaku sangat perhatian dan penuh kasih pada Ria Ricis. Namun sayangnya, perlakuan orang tua Rian tak membuat Ricis puas. Sebaliknya, ibunda Moana ini justru melayangkan gugatan cerai pada sang suami. Pada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ria Ricis juga menuntut hak asuh serta nafkah anak. Iya, itu jadi perbicaraan di luar, tapi saya pastikan dan saya langsung berbicara dengan ayah daripada Rian. Beliau banyak menceritakan bagaimana beliau menempatkan diri beliau dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan tahu adab. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar, ungkap Dedi R. Armadi, pengacara Tengku Rian pada Selasa 7 Februari 2024. Dedi yakin masalah itu akan menjadi salah satu bahasan dari pihak Ria Ricis di pengadilan nanti. Itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan dari pihak sebelah di dalam ruang pengadilan, ujarnya. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang penuh yang perlu mereka sampaikan di sana. Karena kalaupun banyak berita di luaran sana, ibunya begini, bapaknya begini, saya selayaknya orang tualah. Ini mungkin perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga, pungkasnya. Pihak Tengku Rian yang diwakili kuasa hukumnya Dedi R. Armidi membantah soal isu orang ketiga dalam rumah tangga kliennya dan Ria Ricis. Isu perceraian Ria Ricis dan Tengku Rian sempat menjadi sorotan hingga munculnya dugaan orang ketiga. Bahkan nama artis Celia Thomas pun sempat terseret dalam rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Terkait kabar tersebut, Dedi secara tegas membantah Tengku Rian memiliki orang ketiga. Siapa yang punya orang ketiga? Ucap Dedi dikutip dari tribunnews.com dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Rabu 7 Februari 2024. Baginya, dugaan itu bisa saja muncul karena keduanya merupakan seorang publik figur yang terkenal. Kalau isu orang ketiga, ya namanya publik figur sangat mudah bersosialisasi dengan siapapun. Saya sampaikan itu tidak benar, tukasnya. Pun dijelaskan Dedi, baik dari pihak Rian maupun Ria Ricis tak ada perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah, ucapnya. Kalaupun ada isu lain di belakang itu yang santer, saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, sambung Dedi. Sementara menyinggung soal isu gugatan, soal isi gugatan yang dilayangkan Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024, Dedi mengatakan kini sudah menerimanya. Namun ia justru dibuat bingung dengan isinya. Menurutnya, dalil-dalil penyebab perceraian harusnya dirinci secara detail. Sementara dalam isi gugatan yang diterima, penyebab hanya dijelaskan secara normatif saja. Humas sudah menyampaikan secara global, memang masih mengambang-ngambang, tutur Dedi. Sampai kemarin Selasa, kita baru menerima gugatan, kita lihat isinya. Gugatan normatif sekali, memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang keluar, ucapnya. Untuk itu, kini pihak Rian semakin yakin untuk tetap mengupayakan rujuk. Diduga jadi biang kerok, Ria Ricis gugat cerai Tengku Rian. Keluarga Rian buka suara singgung soal adab. Ria Ricis resmi gugat cerai Tengku Rian. Penyebab Ricis gugat cerai Tengku Rian masih menjadi tanda tanya. Berbagai tudingan muncul di balik retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Dituding jadi biang kerok hancurnya rumah tangga Ria Ricis, keluarga Tengku Rian akhirnya buka suara. Ayah Tengku Rian sempat menyinggung soal adab saat membicarakan soal rumah tangga putranya dengan Ria Ricis.
Ayah dan ibu Tengku Rian mengaku sangat perhatian dan penuh kasih pada Ria Ricis. Namun sayangnya, perlakuan orang tua Rian tak membuat Ricis puas. Sebaliknya, Ibunda Moana ini justru melayangkan gugatan cerai pada sang suami. Pada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ria Ricis juga menuntut hak asuh serta nafkah anak. Iya, itu jadi perbicaraan di luar, tapi saya pastikan dan saya langsung berbicara dengan ayah daripada Rian. Beliau banyak menceritakan bagaimana beliau menempatkan diri beliau dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan tahu adab. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar, ungkap Dedi R. Armadi, pengacara Tengku Rian pada Selasa 7 Februari 2024. Dedi yakin masalah itu akan menjadi salah satu bahasan dari pihak Ria Ricis di pengadilan nanti. Itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan dari pihak sebelah di dalam ruang pengadilan, ujarnya. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang penuh yang perlu mereka sampaikan di sana. Karena kalaupun banyak berita di luaran sana, ibunya begini, bapaknya begini, saya selayaknya orang tualah. Ini mungkin perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga, pungkasnya. Pihak Tengku Rian yang diwakili kuasa hukumnya Dedi R. Armidi membantah soal isu orang ketiga dalam rumah tangga kliennya dan Ria Ricis. Isu perceraian Ria Ricis dan Tengku Rian sempat menjadi sorotan hingga munculnya dugaan orang ketiga. Bahkan nama artis Celia Thomas pun sempat terseret dalam rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Terkait kabar tersebut, Dedi secara tegas membantah Tengku Rian memiliki orang ketiga. Siapa yang punya orang ketiga? Ucap Dedi dikutip dari tribunnews.com dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Rabu 7 Februari 2024. Baginya, dugaan itu bisa saja muncul karena keduanya merupakan seorang publik figur yang terkenal. Kalau isu orang ketiga, ya namanya publik figur sangat mudah bersosialisasi dengan siapapun. Saya sampaikan itu tidak benar, tukasnya. Pun dijelaskan Dedi, baik dari pihak Rian maupun Ria Ricis tak ada perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah, ucapnya. Kalaupun ada isu lain di belakang itu yang santer, saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, sambung Dedi. Sementara menyinggung soal isi gugatan yang dilayangkan Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024, Dedi mengatakan kini sudah menerimanya. Namun ia justru dibuat bingung dengan isinya. Menurutnya, dalil-dalil penyebab perceraian harusnya dirinci secara detail. Sementara dalam isi gugatan yang diterima, penyebab hanya dijelaskan secara normatif saja. Humas sudah menyampaikan secara global, memang masih mengambang-ngambang, tutur Dedi. Sampai kemarin Selasa, kita baru menerima gugatan, kita lihat isinya. Gugatan normatif sekali, memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang keluar, ucapnya. Untuk itu, kini pihak Rian semakin yakin untuk tetap mengupayakan rujuk.